Kehidupan Yakub ini sangat relevan dengan Anda dan saya. Yakub ini punya saudara kembar namanya Esau. Tumbuh di dalam keluarga yang sayangnya tidak ideal karena ayah dan ibunya ini ternyata punya favorit. Ayahnya memfavoritkan si kakak yaitu Esau, si ibu memfavoritkan si Yakub. Yakub dan Esau akhirnya terpisah karena konflik, karena berkat kesulungan yang dicuri oleh Yakub ini dengan cara yang licik dari ide mamanya, tapi yang melakukan si Yakub sendiri. Akhirnya Yakub itu terpaksa terpisah dari keluarganya dan pergi ke rumah pamannya yaitu Laban. Di dalam perjalanan Yakub ini ketemu Tuhan, diberikan janji penyertaan. Nah, sampailah dia ke rumah Laban. Di rumah Laban dia bekerja 20 tahun dengan 10 kali dicurangi oleh Laban. Yakub dulu menipu papanya, dia ditipu 10 kali saudara ya. Tapi di waktu yang sama Yakub juga mengalami berkat-berkat Tuhan secara materi. Dia punya istri, anak, materi juga semakin bertambah. Kemudian 20 tahun dia akhirnya kembali pulang ke rumah ayahnya. Di tengah perjalanan dia mau ketemu dengan Esau. Yakub itu takut. Peristiwa 20 tahun yang lalu itu masih membekas dan dia takut ketemu Esau. Dia tahu dia salah. Tapi siapa yang sangka saudara, pertemuan yang dia takuti ternyata adalah pertemuan yang memulihkan hubungan mereka berdua. Jalan sedikit lagi terjadi peristiwa anaknya diperkosa dan anak-anak yang lain memperburuk situasinya. Jalan lagi ngalami Tuhan. Maju sedikit lagi dia ditinggal istri yang paling dicintainya. Dia maju sedikit lagi anaknya selingkuh dengan istrinya. Dan sampai di tempat kediaman ayahnya dia bertemu dengan ayahnya. Mungkin tidak dalam waktu yang cukup lama kemudian ayahnya meninggal dan dia punya kesempatan untuk menguburkan ayahnya. Sayangnya sampai akhir hidupnya dia gak ketemu dengan ibunya lagi. Saudara, ingatkah Anda bahwa Yakub ini adalah keturunan Abraham, orang yang tinggal dalam perjanjian berkat. Hidupnya itu seolah penuh dengan kesalahan, kecurangan, konflik, penderitaan, tapi juga ada jejak-jejak pengalaman dengan Tuhan. Bukankah ini sangat relevan dengan kehidupan kita? Kalau Anda bertanya jadi anak Tuhan, disertai Tuhan kok ditipu, alami konflik, lakukan kesalahan-kesalahan, tumbuh di dalam keluarga yang tidak ideal, bergumul dengan ketakutan dan perasaan tidak dikasihi. Saudara, mungkin Yakub juga punya pertanyaan yang sama. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam semuanya itu. Dia mengalami konsekuensi dari kesalahannya, tapi dia tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Yakub? Yang pertama, life is hard, but God's love is beyond all the hardship. Hidup ini memang sukar, tetapi kasih Tuhan itu melampaui semua kesukarannya. Saya ingat ayat di Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ternyata kebanggaannya itu bukan materi. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, jangan ukur kasih Tuhan dari tidak adanya penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah kasih Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui semua kejadian di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pemulihan adalah salah satu pekerjaan yang Tuhan sukai. Saudara, Yakub itu sampai pada akhirnya dia mengalami banyak pemulihan. Seringkali ada konflik yang kita bisa selesaikan dengan sesederhana kita meminta maaf dan berbaikan kembali. Ada konflik yang tidak sesederhana itu. Juga ada konflik-konflik yang butuh campur tangan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka sekali memulihkan hubungan. Anda bisa expect itu dalam kehidupan Anda dengan Tuhan. Ayat berikutnya tadi dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, saya itu waktu baca ini bertanya, loh Bapak Yakub kok diulangi lagi? Bukankah gara-gara itu dulu terjadi konflik dengan Esau karena papa yang pilih kasih? Waktu itu Ishak pilih kasih kan? Ishak sayang kepada Esau, Ribka kepada Yakub. Lah kok sekarang diulangi lagi? Dan guess what? Konflik yang terjadi lebih besar. Kalau dulu Esau dengan Yakub terpisah. Nah ini yang terjadi, akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudara, apa yang kita belajar dari sini? Kita harus mengakui bahwa kesalahan itu adalah kesalahan. Kalau tidak, itu akan terulang di generasi-generasi berikutnya. Ya, dalam hal ini adalah pilih kasih, tapi itu juga berlaku untuk kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau Ishak alasannya adalah karena Esau itu suka berburu dan Ishak suka makan daging buruan. Loh,
Apakah karena Yakub ini gak suka berburu maka dia tidak layak dikasih dengan kasih yang sama? Apakah alasan itu membenarkan? Tentu tidak. Yakub dia mengasihi Yusuf lebih dari yang lainnya karena Yusuf lahir di masa tuanya. Loh, apakah saudara-saudara yang lain karena lahir di masa mudanya, apakah mereka tidak layak dikasih dengan kasih yang sama? Enggak juga. Saudara, setiap kita ini pasti punya kesalahan kecil maupun besar. Saya sendiri sebagai orang tua, saya punya penyesalan. Waktu anak saya masih kecil, mungkin usia TKB atau SD awal-awal, kalau di rumah Anda ada telepon, dia pasti akan suka telepon sama orang tua. Halo ma, beginilah begitu, boleh ini enggak, boleh itu enggak, dan sebagainya. Kalau dulu tuh anak saya telepon hampir sekian menit sekali, saudara. Saya di kantor itu sampai di titik terganggu sehingga saya itu sampai berkata, sudah jangan telepon lagi. Dan setelah itu sekian tahun saya menyadari, iya ya, kok sekian tahun itu nggak kayak dulu lagi. Saya berpikir, oh mungkin karena usia bertambah dan sebagainya. Roh Kudus itu memberikan saya sebuah dorongan untuk saya itu meminta maaf. Saya tahu saya salah. Anak pertama saya ajak bicara. Saya bilang, C, mama mau ngomong. Saya jelaskan, dulu waktu kamu kecil tuh kamu suka telepon mama begini. Dia sudah lupa sebenarnya. Oh iya, aduh pasti menjengkelkan sekali, dia bilang gitu. Ya, mama waktu itu memang jengkel, tapi mama tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Tapi dia jawab begini, saya bisa mengerti kalau aku ada di posisimu, aku pasti akan melakukan hal yang sama, dia bilang demikian. Terus saya bilang, that's the point, saya nggak mau kamu nanti kalau ada di posisi yang sama kayak mama, you will do the same thing. Saya nggak mau itu terjadi lagi. Makanya mama bilang itu sebuah kesalahan yang kamu tidak perlu ulangi lagi. Kamu harus melihat kesalahan sebagai kesalahan, bukan ada alasan untuk membenarkan kesalahan itu. Saya bilang, I need your forgiveness, I don't need your understanding. Saya nggak butuh kamu mengerti alasan-alasan yang mama berikan ini. Apapun alasan itu tidak membenarkan perbuatan saya. Untuk sebuah kesalahan kita semua pasti punya alasan. Tapi untuk mengakui dan membereskannya, kita perlu mengeliminasi semua alasan dan mengakui bahwa itu salah, melihatnya sebagai sebuah kesalahan dan bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan karena sebuah alasan. Kalau itu dibenarkan, maka keturunan kita akan melakukan hal yang sama ketika mereka ada di dalam posisi yang sama seperti kita dengan alasan yang berbeda mungkin. Karena ternyata ditemukan bahwa alasan bisa membenarkan sebuah kesalahan. No, kesalahan adalah sebuah kesalahan. Sama anak yang kedua saya juga ambil waktu untuk ngomong. Saya bilang, mama tahu mama punya banyak kesalahan. Mama tahu kamu lihat Cece dimarahin. Kalau kita marah dulu itu marah dengan salah. Dia tidak mengalaminya. Dia melihat orang lain mengalaminya. Tapi sama sakitnya dengan yang mengalaminya. Terus saya minta maaf juga. Saya bilang itu sebuah kesalahan. Mama berharap Meme bisa memaafkan mama. Ya saya ambil waktu. Saya berdoa sungguh-sungguh setiap pemberesan ketika mereka melihat kesalahan adalah sebuah kesalahan. Mereka ada di sebuah titik tahu bahwa itu adalah sebuah pilihan dan mereka punya pilihan untuk tidak melakukannya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan Anda? Saya percaya orang punya anak, Anda pasti punya sebuah kerinduan bahwa keturunan Anda akan punya kehidupan yang lebih baik. Anda nggak mau kan kesalahan Anda itu terulang kembali kepada anak cucu Anda. Anda ingin mereka punya kehidupan yang lebih benar, lebih baik, lebih lurus, bahkan kalau bisa kesalahan-kesalahan Anda itu tidak terulang. Saudara, Anda perlu mengakui dan mengajarkan hal yang benar. Setelah saya bicarakan itu, saya bilang, saya nggak janjikan bahwa saya sebagai orang tua tidak akan berbuat salah lagi. Tapi saya berjanji mau jadi orang tua yang lebih baik.